Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses dan terima kasih. Selamat berjumpa kembali pada channel kesayangan Anda ini. Saya sangat berharap jalinan silaturahmi ini terus terbina hingga hari tua bahkan sampai akhir hayat tiba. Mari bersama berdoa semoga kita semua panjang umur, murah rizki dan sehat walafiat serta mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari godaan dan gangguan jin dan setan. Amin. Salam Abu Darbi. Oke kawan, simak video berikut tentang alam jin. Kriteria jin dan kebudayaan mereka. 1. Jin ada yang laki-laki dan ada yang perempuan. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwa setan berasal dari jin dan manusia. Penyebutan setan adalah kata sifat dari jin dan manusia yang menyesatkan manusia. Maka dalam hadis Sahih Bukhari dan Muslim Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan doa agar terhindar dari godaan jin, setan, laki-laki dan jin setan perempuan. Allahumma inni auzubika minal hubutsi wal hobaits. Ya Allah, saya berlindung kepadamu dari jin laki-laki dan jin perempuan. Hadits riwayat Bukhari dan Muslim. 2. Jin makan dan minum seperti manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Iza akala ahadukum, falyakul biyaminihi wal yasrob biyaminihi. Fainas syaiton yakulu bishimalihi wa yasrobu bishimalihi." Apabila salah seorang di antara kalian makan, maka hendaklah ia makan dengan tangan kanannya, dan minum dengan tangan kanannya. Karena setan makan dan minum dengan tangan kirinya. Hadis riwayat Muslim. 3. Jin juga menikah dan memiliki keturunan. Hal ini telah diterangkan dalam surat Ar-Rahman ayat 56 dan surat Al-Kahfi ayat 54. Jin memiliki tanduk. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam riwayat dari Amir bin Anbasah, radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya matahari terbit di antara dua tanduk setan dan tenggelam di antara dua tanduk setan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 5. Jin takut kepada manusia. Mujahid bin Jabir al-Mahzumi al-Qurasyi seorang ulama di kalangan tabi'in, murid Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, berkata, sesungguhnya jin takut kepada manusia sebagaimana kalian juga takut kepada mereka. Beliau juga mengatakan, setan lebih takut kepada kalian. Karena itu jika ia menampakkan diri kepada kalian janganlah kalian takut karena akan mengalahkan kalian. Tetapi bersikap keraslah kepadanya karena dia akan pergi. Hal ini tentu masuk akal karena saat manusia memiliki keimanan yang kuat, maka setan takut pada dirinya. Karena pada dasarnya setan adalah makhluk yang lemah dan hina. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, perangilah wali-wali setan sesungguhnya tipu daya setan itu lemah. Quran Surat An-Nisa ayat 76. Tidak heran bila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahai Ibnu Al-Khattab, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, apabila setan menjumpaimu di satu jalan maka setan tidak akan berani menempuh jalan itu. Ia akan mencari jalan lain yang tidak engkau lewati. Hadis riwayat Bukhari. 6. Jin tidak dapat menampakkan diri kepada manusia dalam bentuk aslinya. Tetapi jin bisa melakukan penyerupaan ke dalam bentuk tertentu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dari Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sekiranya anjing itu bukan satu umat niscaya aku memerintahkan untuk membunuhnya. Tetapi aku takut memusnahkan satu umat. Karena itu bunuhlah setiap yang berwarna hitam legam darinya sebab dia adalah jinnya atau dari jinnya. Hadis riwayat Muslim, dalam tafsir Ibnu Katsir jilid 2 halaman 317 disebutkan. Jin juga pernah menyerupai Suraqah Ibnu Malik dalam perang Badar. Ibnu Taimiyah dalam kitab Risalatul Jin halaman 32 berkata, jin bisa menyerupai bentuk seperti manusia dan binatang. Menyerupai ular, kalajengking, unta, sapi, kambing, kuda, keledai, burung dan anak keturunan Adam. 7. Sebagian binatang dapat melihat setan atau jin.
Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika kalian mendengar suara keledai maka berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari setan karena sesungguhnya Dia melihat setan. Dan jika kalian mendengar kokok ayam maka memohonlah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sesungguhnya Dia melihat malaikat." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim 8. Setiap manusia diikuti oleh dua korin, jin dan malaikat. Malaikat selalu membisikkan kebaikan dan sebaliknya jin selalu membisikkan kejelekan dan kejahatan. Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidaklah salah seorang dari kalian, kecuali telah didampingi oleh korinnya dari golongan jin dan malaikat." Para sahabat bertanya, "Dan engkau juga ya Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Demikian juga dengan saya, tetapi Allah telah membantu saya atasnya. Maka ia masuk Islam, dan ia tidak memerintahkan saya kecuali dalam kebaikan." Hadis riwayat Muslim 9. Memohon perlindungan kepada jin adalah haram. Seperti minta perlindungan terhadap diri, kesehatan, keselamatan, harta, rumah, kantor, kebun, kendaraan, jabatan, usaha dan lainnya. Abu Ja'far Muhammad bin Jarir bin Yazid bin Kasir bin Golib atau Bari atau yang disebut dengan Ibnu Jarir beliau berkata, "Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita tentang beberapa orang manusia yang meminta perlindungan kepada setan saat mereka dalam perjalanan dan bermalam dalam perjalanan." Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, "Orang-orang di zaman jahiliyah apabila mereka melewati satu lembah mereka berkata, 'Aku berlindung kepada jin yang menguasai lembah ini.' Karena perkataan mereka ini maka bertambahlah kefasikan orang tersebut." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengajarkan doa yang jauh lebih baik dari itu. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Dengan nama Allah yang tidak satu pun dapat membahayakan dengan namanya, di langit dan di bumi. Dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Dibaca 3 kali maka tidak ada satupun dapat membahayakan dirinya. Hadis riwayat Tirmizi. 10. Jin bisa merasuk ke dalam jasad manusia dan mengalir dalam tubuh manusia melalui aliran darah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya setan itu mengalir dari tubuh manusia melalui jalan darah." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 11. Setan atau jin tidak akan mampu menguasai orang yang beriman dan selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, "Sesungguhnya setan itu tidak ada kekuasaannya atas orang-orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhannya." Quran Surat An-Nahl ayat 99. Demikianlah penjelasan singkat yang saya ambil dari berbagai sumber yang telah disebutkan di atas. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa share, like, komen dan subscribe serta aktifkan loncengnya agar selalu mendapatkan wawasan seputar alam jin dan setan guna kita dapat kiranya menghindari godaan setan dan jin serta menjaga akidah Islam kita. Amin ya robbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jantan tamin tan yang lalu be oleh datang nilai pada oleh Allahumma salli ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalimat nyeri budak ke 2 4 sallallahu alaihi wasallam. Jin memiliki tanduk.
Sebagaimana yang telah disebutkan dalam riwayat dari Amir bin Anbasah, radhiyallahu anhu, ia berkata,